Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Widi Taurusandi, SEMSM, selaku dosen pada mata kuliah Akuntansi Manajemen. Dan teman-teman yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Topik presentasi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai analisis perilaku biaya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 1. Sinta Rofidia, NIM 2161001, 2. Dwi Wahyu Eveliana, NIM 2161021, yang ketiga ada saya, Aurunda Diti Ayu, NIM 2161025. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi hari ini. Marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian perilaku biaya. Perilaku biaya adalah pola perubahan biaya dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas perusahaan. Misalnya, volume produksi atau volume penjualan. Besar kecilnya biaya dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau volume penjualan. Berikutnya ada macam-macam pola perilaku biaya. A. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Besar kecilnya total biaya variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau penjualan secara proporsional. Contoh jenis biaya ini antara lain biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sebagian biaya overhead pabrik atau seperti penyusutan aktiva tetap pabrik yang dihitung berdasarkan jumlah unit produksi. Komisi penjualan yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari hasil penjualan dan sebagainya. Di samping ada gambar 2.1 yang merupakan grafik biaya variabel total. Pada grafik gambar 2.1 tersebut nampak hubungan antara biaya bahan baku total dengan volume produksi, di mana biaya bahan baku total selalu berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Akan tetapi, biaya bahan baku setiap unit produksi jumlahnya tetap atau tidak berubah pada setiap tingkat volume produksi. Dengan perkataan lain, biaya variabel total mempunyai perilaku selalu berubah sesuai dengan perubahan volume produksi, sedangkan biaya variabel per unit mempunyai perilaku tetap meskipun volume produksi berubah. Macam-macam pola perilaku biaya. Selanjutnya ada B. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya-biaya yang di dalam jarak kapasitas atau ring of capacity tertentu totalnya tetap. Meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah, sejauh tidak melampaui kapasitas, biaya tetap total tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan perusahaan. Contoh biaya tetap antara lain gaji tetap pimpinan perusahaan, penyusutan aktiva tetap yang dihitung dengan metode garis lurus dan sebagainya. Selanjutnya ada grafik biaya tetap total, di mana hubungan antara biaya tetap total dengan volume produksi nampak pada grafik di samping, gambar 2.3. Berdasarkan grafik tersebut di samping, biaya tetap secara total relatif tidak berubah pada berbagai tingkat volume produksi, sedangkan biaya tetap setiap unit akan selalu berubah pada berbagai tingkat volume produksi. Macam-macam pola perilaku biaya selanjutnya adalah C. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya-biaya yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Perubahannya biaya ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Biaya ini dapat dikelompokkan pada yang tingkat perubahannya semakin tinggi dan ada yang tingkat perubahannya semakin rendah. Dalam biaya semi variabel ini terkandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Contoh biaya semi variabel yang tingkat perubahannya semakin rendah adalah biaya tenaga kerja yang kaitannya dengan kurva belajar. Untuk yang tingkat perubahannya semakin tinggi adalah biaya energi.
Selanjutnya ada grafik biaya semi variabel. Di samping ada gambar 2.5 yang merupakan gambar biaya semi variabel. Dari gambar tersebut di samping nampak bahwa biaya semi variabel jumlahnya selalu berubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Meskipun perubahannya tidak proporsional karena biaya tersebut mengandung unsur sesuatu yang variabel dan unsur yang tetap. Oleh karena itu, biaya ini seringkali dinamakan sebagai biaya semi tetap. Macam pola biaya ada 3. Yang pertama, jumlahnya tetap meskipun volume kegiatan berubah atau biaya tetap. Yang kedua, jumlahnya berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan atau biaya variabel. Yang ketiga, jumlahnya berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan atau biaya semi variabel. Selanjutnya ada fungsi biaya, yakni untuk menjamin kelancaran aktivitas operasional. Maka, fungsi biaya tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B dikali X. Selanjutnya ada penentuan pola perilaku biaya. Yang pertama, pendekatan intuisi merupakan pendekatan yang didasarkan intuisi manajemen. Intuisi tersebut bisa didasari atas surat-surat atau keputusan, kontrak-kontrak kerja dengan pihak lain dan sebagainya. Misalnya, manajemen menetapkan bahwa biaya kepenyusutan merupakan biaya tetap, biaya komisi merupakan biaya variabel, dan lain sebagainya. Pendekatan ini tentu saja kurang ilmiah. Yang kedua ada pendekatan analisis data biaya masa lalu. Merupakan pendekatan yang didasarkan pada data biaya masa lalu. Pendekatan ini berasumsi bahwa biaya di masa yang akan datang sama perilakunya dengan biaya di masa yang lalu. Data biaya masa lalu dianalisis untuk mengetahui perilaku masing-masing biaya. Selanjutnya yang ketiga ada pendekatan analisis engineering. Merupakan pendekatan yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antara masukan atau input dengan keluaran atau output. Misalnya sebuah perusahaan yang memproduksi mobil, maka sebuah mobil secara fisik dapat diketahui bahwa akan memerlukan sebuah mesin, 4 buah ban, dan lain sebagainya. Dengan demikian harga ban merupakan harga yang membentuk biaya variabel. Kemudian ada metode penentu pola perilaku biaya. Yang pertama ada metode titik tertinggi dan titik terendah atau high and low point method. Yang kedua ada metode biaya berjaga atau standby cost method. Dan yang ketiga ada metode kuadrat terkecil atau least square method. Penjelasan mengenai metode titik tertinggi dan titik terendah atau high and low point method. Cara menentukan pola perilaku biaya dengan metode ini adalah dengan yang pertama kali ditentukan adalah biaya variabel. Setelah biaya variabel per unit dapat ditentukan, baru ditentukan biaya tetapnya. Menganalisis biaya masa lalu pada volume kegiatan yang tertinggi dan volume kegiatan yang terendah dalam metode titik tertinggi dan titik terendah. Ada penjelasan mengenai metode biaya berjaga atau standby cost method. Metode ini menghitung beberapa biaya yang harus tetap dikeluarkan andai kata perusahaan ditutup sementara. Jadi produknya sama dengan 0. Biaya ini disebut juga dengan biaya berjaga. Ini merupakan unsur biaya yang berperilaku tetap. Perbedaan antara biaya yang dikeluarkan selama aktivitas berjalan dengan biaya berjaga merupakan unsur biaya yang berperilaku variabel. Ini penjelasan mengenai metode kuadrat terkecil atau least square method. Metode ini menganggap bahwa hubungan antara biaya dengan volume aktivitas berbentuk hubungan garis lurus dengan persamaan garis regresi, yakni Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y merupakan variabel tidak bebas atau dependent variabel, yaitu variabel yang perubahannya ditentukan oleh perubahan pada variabel X, yang merupakan variabel bebas atau independent variabel. Variabel Y menunjukkan biaya, sedangkan variabel X menunjukkan volume aktivitas. Selanjutnya ada penggolongan biaya lebih lanjut, dibagi menjadi yang pertama biaya tetap committed dan biaya tetap diskresionari. Yang kedua ada biaya tetap committed. Yang ketiga ada biaya tetap diskresionari. Yang keempat biaya variabel engineer. Yang kelima biaya variabel diskresionari. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dwi Wahyu. Penjelasan penggolongan biaya lebih lanjut
dibagi menjadi A. Biaya tetap committed dan biaya tetap diskresional. Penggolongan biaya tetap menjadi biaya tetap committed dan biaya tetap diskresional berdasarkan pada mudah atau tidaknya biaya tetap tersebut dieliminasi atau dikurangi oleh manajemen. B. Biaya tetap committed merupakan jenis biaya tetap yang tidak mudah dieliminasi atau dikurangi oleh manajemen, karena pada umumnya biaya ini timbul dari pendirian perusahaan atau kepemilikan ekuipmen. Dengan perkataan lain, biaya tetap committed terjadi sebagai akibat keputusan manajemen dalam jangka panjang. Biaya tetap committed pada umumnya akan tetap timbul meskipun perusahaan menghentikan kegiatan usahanya. Contoh, biaya tetap committed antara lain biaya depresiasi gedung pabrik dan ekuipmen, pajak bumi dan bangunan, biaya sewa jangka panjang, dan gaji direksi. Biaya tetap diskresional merupakan jenis biaya tetap yang dapat dieliminasi atau dikurangi oleh manajemen, karena pada umumnya biaya ini timbul dari kebijakan manajemen dalam penyusunan anggaran. Biaya tetap diskresional yang terdapat dalam 1 tahun tertentu dapat dihapus atau dikurangi pada tahun berikutnya berdasarkan kebijakan manajemen. Contoh biaya tetap diskresional antara lain biaya promosi, biaya riset dan pengembangan, biaya konsultan, dan gaji pegawai honorer. Biaya variable engineer merupakan biaya yang mempunyai hubungan fisik dengan volume kegiatan perusahaan. Biaya ini bersifat variabel karena antara masukan dan keluarannya mempunyai hubungan yang optimum. Sebagai contoh adalah biaya bahan baku. Sebagai masukan, bahan baku mempunyai hubungan yang optimum dengan hasil produksi. Biaya variabel diskresional merupakan biaya yang bersifat variabel karena kebijakan manajemen. Biaya ini berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan karena manajemen menghendaki demikian. Sebagai contoh, biaya komisi penjualan yang ditentukan oleh manajemen sebesar 5% dari penjualan. Biaya komisi penjualan jumlahnya akan berubah secara proporsional dengan perubahan hasil penjualan. Gambar pemisah biaya. Pada gambar 2.8 di bawah ini merupakan peta konsep biaya. Biaya dibagi menjadi 2. 1 biaya tetap, 2 biaya variabel. Biaya tetap dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu biaya tetap committed dan biaya tetap diskresional. Sedangkan biaya variabel juga dibagi kembali menjadi 2 bagian, yaitu biaya variable engineer dan biaya variable diskresional. Gambar peta konsep pemisahan biaya ini digunakan untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian biaya bagi manajemen. Kesimpulan, perilaku biaya merupakan pola perubahan biaya dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas perubahan. Atas dasar tersebut, maka biaya dapat diklasifikasikan menjadi 3. A. Biaya tetap, B. Biaya variabel, C. Biaya semi variabel. Biaya yang termasuk dalam biaya campuran perlu dipisahkan ke dalam komponen tetap dan variabel. Ada 3 metode yang digunakan secara luas untuk memisahkan biaya campuran menjadi tetap dan variabel, yaitu A. Metode titik tertinggi dan titik terendah atau high and low point method. B. Metode biaya berjaga atau standby cost method. C. Metode kuadrat terkecil atau least square method. Pertimbangan manajerial merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan perilaku biaya. Pertimbangan manajerial merupakan metode paling luas yang digunakan. Metode ini memiliki banyak bentuk. Secara sederhana, beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel.
tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.